Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasahbihi illa billah. Al-Fatihah hadatu Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu wa zurriyyatuhu bismillahir rahmanir anbiya'il mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsanin la yumiddin minal awliya wa siddiqin wa syuhada mujtahidin wal amilin wa jami' sadatina di abi alawi mimma syarikal ardi magharibiha khususan darusinal muhajir Allah Ahmad bin Isa Husain Zazal Azam al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali ba'ali usul Farim Syahil Kabir Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Sagaw wa Auladi Salasta Asyar Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Muhdar Al-Habib Ali bin Abakar Sakaran Al-Habib Abdullah bin Abakar Abdul sebagai min Abil Adin Sadam Fakhru sebagai min Salim Sayyidina al-Imam Sultan al-Auliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa Syekh Marifar Sumailaruh Sayyidina Qutbil Irsyad wa Sulbatul Bilad Al-Habib Abdullah bin Alu Al-Haddad Al-Habib Umar bin Lal Al-Haddad wa Habib Salman Sul-Kutub Habib Husain bin Abi Bakar Subdal Gadu wa Habib Hasan bin Sul Bahar wa Hasan Mahaddad Al-Habib bin Yahya wa Al-Habib Al-Gadu Al-Habib Syekh Habib Al-Misal Al-Abdas min Jannan wa Salam Al-Andalus Al-Habib Abdullah Masalah Al-Abdas Al-Haddad Al-Habib Ahmad Mashhur bin Al-Haddad wa Sayyidina Al-Munqud Al-Alam Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Segab Sul-Kutub Al-Habib Abdul Qadir Segab Al-Habib Muhammad bin Ali Malik Al-Marabi Ruhil bin Muhammad Al-Abdas Al-Habib Ahmad Segab Ikhwan Musul Mazaluku Kalim Ajmain Anna Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yu'li darajatim bil jannah wa anfa'na بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم دادهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الله الرحمن والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح أن الله يتغشانا غسل المغفرة ويجعل الجنة مسواهم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila sirat wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi Allahumma akrimatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Pada hari ini Kamis malam Jumat di pengajian live streaming episode yang ke-10 masih melanjutkan yaitu makruh di dalam berpuasa. Sama kita jelaskan secara terperinci, kita niat Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, dalam sehat afiah, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah gabulkan segala hajat-hajat kita, bil khusus berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiyagil akhyar miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa sabil akhyar ada ni'amillahi wa afdalih. Qala sayyid mu'alif rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu. Makruhatus saum samaniyah. Makruh puasa ada 8. Sudah dibahas sampai yang kelima. Diulang sedikit. Adapun penjelasan yang sempurna ada di episode yang ke-9. Di episode yang ke-10 ini diulang sedikit, yaitu makruh di dalam puasa 8. Yang pertama adalah al-alqu, yaitu mengunyah ya sesuatu sampai diceraikan, ya, tidak memasuki ke kerongkongan, sekedar hanya di mulut, itu hukumnya makruh. Apabila masuk ke kerongkongan, ke dalam kerongkongan kita, maka hukumnya membatalkan puasa. Yang kedua, zauqut ta'am, merasakan makanan ya tanpa hajat, tentunya tidak masuk ke dalam kerongkongan. Kalau masuk ke kerongkongan membatalkan puasa. Hanya sekedar mencicipi ya, kemudian dibuang lagi. Kalau tanpa hajat itu hukumnya makruh. Kalau ada hajat tidak dimakruhkan. Penjelasannya balik lagi ke episode yang ke-9. Al-ihtijam, yaitu bekam. Yang keempat, majjul ma ba'dal iftar, yaitu melepehkan sisa-sisa air setelah berbuka puasa. Setelah kita buka puasa, ya, kita sering meludah atau membuang bekas kita buka puasa, karena hal tersebut menghilangkan fayadhabu ma bihi min barakatis saum, yaitu menghilangkan daripada keberkahan puasa. Yang kelima, al-ghuslu bil ingimas, yaitu mandi dengan cara berendam. Ya, sekalipun mandinya itu mandi wajib. Adapun kalau dia mandi berendam, kemasukan air dari lubang, rongga lubang hidung atau kuping atau mulut ataupun kelamin depan belakang, misalkan. Tapi kalau tidak masuk sesuatu, maka hukumnya makanya silakan melihat ke episode yang ke-9. Yang keenam dicatat. Yang keenam daripada makruh, yaitu as-siwak, zawal, menyiwak ya, bersiwak ya, seperti ini ya, 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 karena kita sedang membahas puasa, jadi tidak terlalu detail siwak ini, tapi ya, memegang siwak caranya begini, dan panjang siwak nggak kurang dari 4 ya, jadi normal ya. Kemudian dia bersiwak ya, kemudian kayak angka 8 gesok-gesok. Nah, kefadilahannya sebagainya ada di dalam bab siwak. Anda nggak jelaskan, makanya kembali lagi duduk di majelis ilmu ya. Baik, masalah siwak ini bagaimana hukumnya ya? Bukan sikat gigi beda ya. Sikat gigi pakai odol, ada rasanya, ntar ketelan. Kalau ini kan nggak ada rasa, nggak ada apa ya. Nah, bersiwak ini hukumnya makruh ba'da zawal, setelah zawal, artinya setelah masuk zuhur. Makanya Anda bersiwak ketika sholat subuh atau sholat duha, Anda masih bersiwak. Tapi mudah-mudahan masuk ya. Nah, kesian yang dengerin, memang di sini ya sinyalnya tidak terlalu bagus. Ya, ini Anda pakai yang paling bagus, yang paling kencang di sini. Anda nggak sebutin ya, karena iklan, Anda nggak dibayar masalahnya ya, jadi nggak sebutkan ya. Salah satu apa namanya itu ya, kuotanya yang paling bagus di sini, cuma nggak pakai wifi ya. Jadi kembali lagi,
Siwak, kalau kita bersiwak untuk sholat, itu ganjarannya 70 sholat tanpa siwak, pahalanya. Jadi kalau kita sholat bersiwak, itu lebih afdol daripada 70 kita sholat tanpa siwak. Makanya gunakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai katakan, ya, kalau nggak jadi berat buat umatku, maka aku wajibkan setiap sholat bersiwak. Karena Nabi takut jadi berat buat umatnya. Karena siwak ini nggak ada di Indonesia, adanya di negeri Arab. Ya, makanya Anda kalau pulang umroh, selalu yang Anda beli adalah siwak yang banyak. Anda bagiin jamaahnya. Nggak laki, nggak perempuan, pakai siwak. Ya, banyak nanti manfaatnya. Baguskan lambung, mencerdaskan otak, dan sebagainya. Mulai sekarang, herbal-herbal. Mulai sekarang gosok-gosok gigi, ya, kumur-kumur. Ya, obat kumur-kumur tuh mereknya ini dan sebagainya. Nah, itu selalu ya pakai siwak. Nah, mulailah ya, pokoknya apa yang dianjurkan Nabi, nggak ada yang jelek, semuanya manfaat dunia dan akhirat. Baik, Anda nggak panjangin lebar tentang siwak bagaimana, silakan nanti ada waktunya di bab siwak. Ya, siwak setelah zawal, setelah zuhur, itu hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu yudhibu raihatal fam. Ya, alasannya adalah bukan soal jadi masuk. Kalau masuk sesuatu yang bekas siwak, ya tentunya membatalkan. Makanya kan tahu ilmunya. Ya, bekas cabai, bekas apapun juga selama masih di mulut ya kita buang karena tahu ilmu. Kalau nggak tahu ilmu, nah untuk itulah ya ketika kita bersiwak itu udah tahu ilmunya. Tentunya kita nggak makan ininya serat-seratnya. Tentu hanya sekedar bersiwak, nggak jadi masalah. Ya, boleh nggak boleh. Yang penting jangan sampai zuhur. Kalau sudah zuhur, asar, hukumnya makruh. Ya. Di annahu yudhibur raihatal fam. Kenapa alasannya? Menghilangkan bau mulut. Ya, karena orang berpuasa itu mulutnya memang kesannya sudah begitu. Ya, sudah khas orang berpuasa mulutnya ya begitulah. Ya. Memang ujiannya, tapi di akhirat kata Nabi lebih wangi dari aroma misik. Ya, misik itu minyak wangi yang paling cakep. Ya, misiknya bukan abal-abal ya. Ya, mungkin kalian pernah nyium bau misik nggak enak, yang abal-abal. Kalau misik yang asli tentunya kalian akan rasakan nanti kalau masuk surga. Ya, karena akan bau misik, bau kesturi. Ya, surga wangi. Surga itu wangi, nggak bau, nggak sumpek, nggak apek, nggak kayak rumah kita. Makanya sunnah rumah kita ya dibakarin gahru dan sebagainya. Kalau kita ke kota Mekah dan Madinah itu wangi dengan gahru. Sunnah pakai. Ya, jangan kayak orang-orang yang ditakutin lu kayak dukun, kayak apa? Beda. Ya, kalau dukun pakai wangian mau manggil jin. Yang dipakai juga beda dengan yang dipakai oleh ulama-ulama. Mereka pakai itu karena ikutin Nabi. Dan di Saudi aja pakai. Ya. Di Mekah, di Madinah aja pakai. Ulama-ulama para habaib tuh naruh di situ bukan buat membedian, bukan. Mewangi Nabi. Mah kalian nih kalau ya Nabi zan di satu lorong, satu jalanan, orang keluar nyium bau wangi, tahu tadi Nabi habis lewat. 7 hari nggak hilang. Ya, duduk di rumah seseorang ya hilang. Keringetan diambil sama sahabat, dimasukin ke dalam botol keringetnya, nggak hilang-hilang. Ya, ini manusia sempurna, manusia yang emang Allah sudah ciptakan lain dari yang lain, beda sama kita. Ya, cakep perempuan, ganteng laki, 3 hari nggak mandi bau. Ya, 7 hari, seminggu, sebulan nggak mandi, bisa diceriin sama lakinya. Ya, nah beda sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika kita berpuasa, mulut kita ini memang baunya khas. Jadi jangan sampai hilang, jangan pakai malu. Ya, orang sekarang kamuflase dipakein ini, pakein ini. Ya inilah nggak ketahuannya ilmu. Dan kalian nggak usah malu. Wah, gue bau nih. Ya, memang orang puasa, kosong perutnya. Dalam ilmu kedokteran juga itu hal yang wajar, bukan penyakit. Ya, makanya usahakan sahur kita yang bagus-bagus ya, jangan jengkol, peti yang ngandung bau-bau ya, bawang dan sebagainya ya, nggak begitu aja udah bau, apalagi hal-hal yang mengandung bau-bauan. Tapi nggak usah pakai baper, nggak usah pakai malu, nggak usah pakai nggak enak ya, wah bau nih mulut gua, akhirnya dikamuflase ya dengan alat-alat, dengan bantuan dan sebagainya yang mengakibatkan bisa membatalkan puasa.
Ya, jadi bersiwak ini hukumnya makruh setelah zawal. Kalau belum zawal, arti zawal itu sebelum matahari di tengah benar-benar set. Nah, berarti waktu masuk zuhur. Karena waktu masuk zuhur matahari ini begini, terus bayangan kita panjang-panjang hampir pendek sama dengan matahari, lewat sedikit 1 cm tetap zuhur sampai asar. Ya, asar itu masuknya ketika bayangannya 1 meter, ya begitu, lewat sedikit masuk asar. Asar habis waktu maghrib dengan mega merah, ya. Nah, dengan adanya mega merah itu masuk waktu maghrib. Nah, mulai dari zawal itu zuhur, ya dia tidak lagi bersiwak. Tapi adapun di sholat duha, dibaca Quran di waktu pagi hari, karena sunnah bersiwak. Ya, waktu wudhu juga sunnah bersiwak. Siwak ini banyak, mau tidur, bangun tidur bersiwak, tidur bangun tidur bersiwak, baca Quran bersiwak, mau wudhu bersiwak, mau sholat bersiwak. Nanti ada kejelasannya. Anda mancing sengaja supaya jadi datang hadir di pengajian, ya, di majelis ilmu, duduk ngaji, megang buku, catat. Kembali lagi, ya, karena cuma 8, jadi Anda sengaja ya menjelaskan yang lain-lainnya. Siwak setelah zawal, li'annahu yudhibur fam. Setelah zuhur, karena sungguhnya menghilangkan aroma atau baunya orang yang berpuasa. Halufa famis shaim waqtarul Imam Nawawi adamal karoha. Adapun Imam Nawawi ya lebih memilih ketiadaan makruh. Jadi kalau Imam Nawawi tidak ada makruhnya walaupun setelah zawal. Jadi kalau kita pakai pendapat Imam Nawawi, sekalipun zuhur, sekalipun asar tidak makruh. Ya, jadi jangan berdebat. Jadi kalau lihat orang ya dia bersiwak sebelum zuhur boleh, setelah zuhur ada juga yang bersiwak, jangan kalian makruh. Ya tidak, karena Imam Nawawi pakai. Yang salah yang udah nyala-nyalin orang siwak batal. Nah, itu yang salah. Ya, makanya belajar. Baik. Kemudian yang ke-7. Kasrotus sabak wan naum. Nah, yang ke-7, banyak kenyang dan banyak tidur. Banyak kenyang kan puasa. Iya, waktu lagi sahur atau lagi buka kekenyangan. Nah, ya, makanya lagi sahur jangan kenyang banget. Wah, ngancem nih. Waduh, puasa 13 jam. Udah mindo sampai 3 piring. Ya, sampai 3 piring, belum ketannya, belum lontongnya. Ya, belum asinannya, belum banyak banget. Ya, habis sahur tidur, sembahyang subuh tidur. Ya, buka puasa mau es lain dianya. Kalau ikutin di sehat, Anda udah kasih tahu buka puasa jangan pakai es langsung. Waktu lagi sahur, setelah sahur habis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidur sehabis sembahyang subuh, tidur sehabis asar, maghrib. Ya, ini yang subuh. Orang habis subuh tidur, ya, yurisul fager, mewariskan miskin. Kalau udah dibilang miskin, di atas sending. Kalau fakir, fager bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia fakir. Fakir miskin, karena itu lebih dahsyat daripada miskin. Anda kasih gambaran. Kalau juta, enggaknya 1 juta, dapatnya 700.000, namanya miskin. Kalau fakir, pengeluarannya 1 juta, masukannya 300.000, itu fakir. Fakir cuma 300.000, pengeluaran 1 juta. Terus dia dapat duitnya 1 juta yang keluar. Nah, kalau kalian dapat 1,5 juta, keluar 1 juta, bukan fakir miskin. Jangan minta-minta sumbangan ini, minta ke sono, minta ke sini, jangan. Ya, kalau kalian berbuat hal-hal demikian, berarti kalian secara nggak langsung ya mulut berdoa dengan keadaan ya yang menampakkan diri inti miskin di hadapan Allah. Allah kasih nanti miskin. Jangan, bukannya sombong kita
untuk sombong pada orang. Ketika merasa kaya, merasa cukup, ya kan orang merasa cukup berarti kan kaya dirinya. Dia punya sifat qanaah, ya, dia nggak minta maaf, mohon redo. Ya, sampai gini hari Anda punya anak sekolah aja, Anda nggak minta bantuan kepada pemerintah dan sebagainya. Ya, kenapa? Kalau Anda minta mereka dan sebagainya, padahal Anda mampu, kesian orang yang lebih membutuhkan daripada Anda. Kalau jatahnya ada 2000 kartu, baik, banyak makan dan banyak tidur. Jadi jangan sampai tidur sehabis subuh. Ya, Habib saya gimana nih ngantuk? Tahan, Anda juga ngantuk. Ya, Anda bukan hanya bulan puasa. Ya, tahadus binikmah. Ya, ini pelajaran buat kalian. Anda kasih tip kalian mau sukses, kalian merasa cukup, bahkan Allah kasih nanti keluasan di dalam rezeki. Ya, salah satu daripada Anda dapat dari kitab-kitab dan juga tentunya dari Nabi Muhammad SAW, kalau nggak mau jadi orang miskin, kalau kalian nggak mau jadi orang fakir, jangan pernah tidur sehabis subuh. Itu yang Anda amalkan dari muda, karena Anda nggak mau jadi orang fakir. Makna fakir banyak di sini. Ya, fakir hati, fakir otak, fakir harta. Ada duit habis buat pengobatan. Sebab orang tidur habis makan kemudian habis subuh tidur, itu biangnya penyakit. Makanya orang dulu nggak ada yang sakit sebab nggak tidur. Mereka langsung bergerak ke petani, ke sawah, ke ladang dan sebagainya. Kalau kita jadi sakit, inilah kehidupan kita. Nggak ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi usahakan, apalagi kalian anak-anak muda, jangan tidur sehabis subuh. Ya, usahakan nyambung sampai tasyrik. Ya, sholat tasyrik, Anda sholat tasyrik, ya, sholat waktu keluar matahari Anda sholat, di situ afdol, seperti ya orang yang beribadah umroh. Jadi kalau kalian mau dapat ibadah umroh, pahalanya belum umroh, biasakan wirid terus habis sholat subuh baca dan sebagainya, keluar tuh matahari, ya, waktu subuh habis sholat tasyrik sebentar. Ya, sholat isyraq tasyrik, sholat isyraq, namanya sholat isyraq, keluar matahari. Nah, kira-kira setengah jam kemudian atau 1 jam masuk waktu duha, sekitar jam 7, jam 8 duha. 8 jam 9. Satu perut udah 3 jam, 4 jam, ya. Saya nggak boleh habis makan tidur. Ya, dari segi ilmu di sini juta, kemudian tiap hari berobat nggak habis sampai 150 juta, ya mendingan nggak pegang duit tapi sehat daripada megang duit habis buat pengobatan. Maka jangan tidur sehabis subuh, kemudian jangan tidur junun, tidur habis asar, kalian ngantuk tidur ngewaris, nggak percaya jalanin aja dah Nabi. Dan ketiga, tidur sehabis maghrib. Itu Yurisul itu mewariskan tidak bisa tidur malam. Nah, makanya anak-anak kita suka begadang tuh malam nggak tidur karena maghribnya ditidurin. Emak nggak tanggung jawab. Itu anak empos kayak gimana kayak, penting jangan tidur. Ya, nanti jam 7 jam 8 habis isya, nah baru tidur. Ini anak didiemin, maghrib menjelang maghrib tidur. Jam 8 jam 9 bangun, begadang aja. Ya, bisa-bisa ya lakinya diemposin sama bini. Ya, bininya diemposin sama lakinya. Ya, anaknya kagak tidur. Nah, 3 itu. Ya, kembali lagi jangan banyak tidur, jangan banyak makan. Ya, sayang itu bagus apa enggak tulisnya dari situ. Ya. Kasratus sabak wan naum wal khawdu fi malayani. Banyak tidur, banyak kenyang dan banyak tidur. Jadi tidur boleh tapi jangan kelebihan. Nami kelebihan sesuatu yang kelebihan enggak enak. Ya, bercanda boleh, kelebihan bercanda nggak enak. Ya, udah keluar jalur dan sebagainya. Ya, sesuatunya jangan kelebihan. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan adalah di pertengahan. Jangan banyak tidur, jangan banyak kenyang, jangan tidur. Wal khawdu fi malaya, dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi jangan wal khawdu fi malaya ini, jangan tenggelam dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, menyelam dia. Ya, artinya apa yang tidak manfaatnya? Ya, ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, ngumpul-ngumpul. Ya, itu kan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, apalagi yang Anda bilang dengan permainan-permainan. Kalau jadi haram itu permainan, ya maka jadi haram. Ya, maka hilang semua pahala dari puasanya.
li'anna dzalika yudhiba faidatas shaum, karena sungguhnya itu menghilangkan faedah daripada faedah puasa. Ya, main TikTok dan sebagainya. Ya, yang enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya. Ya. Apalagi atau jalan-jalan keluar pagi enggak sore, ya, namanya apa itu? Ngabuburit, ya, dan sebagainya. Bisa menjadi haram ketika apa? Ketika dia keluar matanya jelalatan kemana-mana, melihat bini orang, ya, lihat sesuatu yang nggak baik. Kesian sekarang, ya, banyak orang bulan puasa jam 5 ngumpul yuk bukber itu kan masih puasa tuh, jam 5 masih ada 1 jam, ya, bukannya acaranya pengajian tausiah dengan cara yang baik, cuma sekedar ngumpul ngoceh ngomong, akhirnya gibah, belum lagi bini orang yang diajak ngobrol ini dan sebagainya, belum lagi yang pahanya kemana-mana dan sebagainya. Sayang, puasa udah ditahan-tahan tinggal 1 jam hancur sebab perbuatan yang tidak baik, karena itu udah menjurus kepada yang haram, ya. Sebab hal yang mubah aja jadi makruh, karena faedahnya puasa itu menahan, bukan yang haram aja yang nggak ada faedahnya. Itu artinya kita orang manusia tahu, ya, ada yang berfaedah dan tidak. Sesuatu yang nggak faedah aja jadi makruh, apalagi menjurus kepada sesuatu haram atau merugikan orang lain. Yang syahawatil mubah, ya, syahwat, mengikuti nafsu, mengikuti syahwat yang nafsu yang mubah ada, ya, kita sama-sama tahu, baik dari ya, baik itu yang sifatnya pendengaran, sifatnya mata dan sebagainya, ya, kita mendatangkan syahwat-syahwat yang mubah, hukumnya makruh ketika sedang puasa. Kita tahu puasa, apalagi bulan Ramadan ini spesial, istri kita aja halal. Kita bersenang-senang sama istri boleh gak? Boleh. Tapi di bulan puasa, ketika kita jima istri kita, kita senggama setubuh istri kita, haram, laknat, bahkan dapat kafaroh, ya, 60 hari, ya, atau 2 bulan berturut-turut puasa, nggak boleh ada henti. Nanti ada yang membatalkan puasa. Yang halal gimana? Na'udzubillah dzalik. Yang dagu raumi istri, nggak boleh kita sampai mendatangkan syahwat, ya, walaupun kita bercanda akhirnya kita datang syahwat, nggak boleh, ya. Kenapa? Kita lagi puasa, belajar menahan hawa nafsu. Yang halal aja kita tahan, yang mubah aja kita nggak pergunakan, apalagi yang haram. Gunanya ini pesantren kita selama 30 hari, gunanya adalah ketika setelah Ramadan keluar, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang halal aja kita bisa jaga, kita nggak hianat, apalagi yang haram. Tapi apa daya, seperti hal-hal yang demikian. Kita dididik oleh televisi, kita dididik oleh internet, kita dididik oleh hal-hal yang lain yang kita lihat puasa, ya begitu aja udah, dengan tayangan, dengan slide, dengan ini dan sebagainya, ya, yang melalaikan kita dalam hal ibadah urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, untuk itu, ya, jangankan yang haram, yang makruh aja kita jangan kerjakan lagi, ya. Lebih banyak kita tadarus Quran, nggak usah lihat entertain, nggak usah lihat ini yang nggak jadi manfaatnya, apalagi memang tayangan lagi gila-gilaan kalau bulan puasa, ya, biasa mereka ngejar rating, mengejar followers dan sebagainya, ya, nggak usah kita lihat begitu. Bukan Anda mematikan usaha orang. Kita umat Islam, ada yang sedang kita lakukan adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpuasa adalah mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Untuk hal yang mubah kita tidak lakukan, yang halal aja kita bisa jaga, dah syahwat-syahwat yang dibolehkan, tapi di bulan puasa benar-benar kita jaga. Insya Allah setelah bulan puasa menjadi pribadi yang baik, ya. Jangankan yang haram, yang halal aja kita bisa jaga diri, didikan dari bulan puasa. Tapi kalau enggak, sesuatu ibadah bisa diterima atau tidaknya. Nah, kan orang suka ngomong, lu urusan gue, lu ibadah kan Allah. Ya benar, Allah yang menilai, Allah yang menerima atau tidaknya, bukan urusan saya, bukan urusan ustadz, bukan urusan Habib, Allah. Tapi semua ada alamatnya. Tanda-tanda ibadah orang diterima tentunya ibadahnya pakai ilmu. Dan kesannya orang, hasilnya, asarnya,
membekasnya orang itu diterima atau tidak dalam ibadahnya nyata dalam kehidupannya. Contohnya begini, kalian puasa, setelah bulan puasa selesai, ada gak perubahan dalam diri kita? Kalau ada perubahan, nyatakan bahwasannya ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Puasa begitu, sholat begitu. Kan sudah Anda jelaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan munkar. Jadi sholat yang benar dengan ilmunya akan mencegah orang tersebut dari munkar. Yang dulu dengan cara yang benar, dengan sesuai tuntunan Nabi, ya terus nanti Allah jaga orang tersebut melalui sholatnya. Allah kuasakan sholatnya, memfilter, memegang dia, memedunginya. Makanya kalau kalian sadar tidak ada teguran, tidak ada ada perubahan dalam diri kita, tandakan berarti ada ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa sholat atau puasanya. Tapi kalau kita sholat mungkin geblek, kan ada orang sholat mungkin geblek, puasa jalan, puasa Senin tapi mungkin geblek, mulut tetap jahat, hati tetap tergores dengan hasad, dengki dan sebagainya. Nah, itu salah satu ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap kita nggak usah menilai orang lain. Kita lebih enak muhasabah, menilai diri kita untuk menjadi pribadi yang baik. Sebab kalau kita sering nilai orang, kita nggak bisa nilai. Ya, untuk kita melihat sesuatunya silahkan. Karena memang begitu, orang ibadah ini nggak menjadi lebih baik. Ya, bukan dia mendustai ibadah yang hakikinya benar dengan tidak menuntut ilmunya, sehingga apa? Tidak menjadikan ibadahnya menjadi orang yang baik. Ingat, bukan salah ibadahnya, tapi dia salah menjalankan ibadah tidak sesuai koridornya, tidak sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ibadahnya sia-sia, bahkan ibadahnya itu sendiri benci sama dia, mendorong dia bukan menjadi orang yang baik. Makanya na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan bangga dengan amal ibadah. Makanya belajar ilmu agama, walaupun amal kita nggak banyak, tapi lantaran ilmu Allah giring kita menjadi orang yang lebih baik. Bahkan dapat hidayah, taufik dan sebagainya. Hal-hal sunnah pun kita bakal tingkatkan. Inilah berkahnya kita duduk di majelis ilmu. Itu sekian aja. Insya Allah episode yang ke-11 di malam Sabtu nanti, besok malam, akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa ada dua bagian yang membatalkan. Ada yang membatalkan secara zahir puasanya, ada membatalkan secara batin, yaitu membatalkan pahala puasa. Tentang gibah, tentang hasad, dengki, bohong dan sebagainya harus kita tahu. Ya, nanti saya akan uraikan gibah itu apa, hasad itu apa, dengki itu apa, fitnah itu apa, biar kita tahu apakah kita termasuk suka hal-hal yang berpenyakit hati. Itu aja. Mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Ya, sebelumnya ditutup. Ya, mohon maaf, mohon redoknya seperti biasa, yang punya keluasan rezeki dan sebagainya, ya silakan transfer ya di rekening yang tertera di atas tanpa harus ada bukti-bukti transfer, nggak usah ya, karena ini bukan dagang dan sebagainya, tapi hanya keikhlasan, keridhaan. Kalau ilmu dunia aja kita kejar, kita berani keluarin duit ya, kenapa ilmu agama kita nggak berani keluarkan uang kita? Ya, kenapa kalau dunia kita begitu jor-joran, kenapa buat akhirat kita pelit? Padahal ilmu akhirat kita bawa sampai mati. Itulah ya kenapa Anda suka ada tanggokan, kenapa Anda suka dan sebagainya. Bukan gila sama harta dan sebagainya, tapi sedang mendidik umat. Ya, jangan urusan dunia begitu jor-joran, tapi urusan akhirat begini. Ya, biarlah Anda deritanya Anda ya dituduh orang dengan macam-macam, masa bodoh. Ya, karena ane ibadah bukan ane manusia, ane ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ane uji manusia dengan hal-hal tersebut agar melek matanya. Ya, bahwasannya ilmu agama ini sangat mahal. Ya, jangan remehkan ilmu agama kita bawa sampai mati. Itu aja. Mohon maaf ridhonya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah,
Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pantengin terus jam 9 malam setiap malam ya sampai selesai puasa insyaallah. Datang panjang